Pada tahun 2012, seorang mahasiswi seni rupa ITB bernama Anita sering berjalan-jalan ke Babakan Siliwangi. Tempat itu terkenal dengan hutan kota dan jalur pejalan kaki atau forest walk yang cantik, cocok untuk mencari inspirasi tugas kuliah. Suatu sore menjelang malam, sekitar pukul 6:30, Anita memutuskan untuk berjalan sendiri melewati jalur kayu di Babakan Siliwangi. Sambil membawa kamera, dia ingin mengambil foto suasana Temaram. Namun tanpa ia sadari, saat itu tempat tersebut sudah mulai sepi. Suara serangga malam mulai terdengar, angin berhembus membuat dedaunan berbisik, menciptakan aura yang sedikit mencekam. Saat Anita sedang memotret sudut-sudut hutan kota, tiba-tiba matanya tertumbuk pada sesuatu yang aneh. Di dekat akar pohon besar, tergeletak sebuah boneka lusuh. Bentuknya seperti boneka gadis kecil mengenakan gaun putih, rambutnya panjang kusut, sebagian menutupi wajahnya. Awalnya Anita mengira mungkin ada anak kecil yang tidak sengaja meninggalkannya. Tapi ketika dia mendekat, udara di sekitar mendadak menjadi dingin. Ada bau amis samar yang menusuk hidungnya. Hatinya mulai tidak enak. Namun rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Ia mengambil boneka itu dan menatap wajahnya yang pucat. Aneh, seolah-olah boneka itu menatap balik kepadanya. Karena merasa ini unik, Anita memutuskan untuk membawanya pulang, berniat membersihkan dan memotret lebih artistik untuk tugas kuliahnya. Siapa sangka, keputusan itu menjadi awal dari rentetan teror. Malam itu di kosnya yang tidak jauh dari Dago, Anita meletakkan boneka di atas meja belajar. Ia lalu mandi dan makan malam seperti biasa. Namun saat kembali ke kamarnya, boneka itu sudah tidak berada di atas meja. Anita tertegun, jantungnya berdegup kencang. Dia mencari ke sekitar kamar, dan menemukan boneka itu duduk di lantai dekat ranjangnya, menghadap ke arah pintu. Merasa mungkin tadi terjatuh dan terpental saat ia terburu-buru, Anita menaruhnya kembali di meja. Malam pun berlalu dengan gelisah. Namun sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara anak kecil tertawa lirih. Sumbernya entah dari mana. Kamarnya gelap hanya diterangi lampu meja. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya tersirap dingin. Boneka itu sudah duduk di tepi ranjang, menghadap langsung ke wajah Anita. Matanya seperti menatap dalam, kosong, tapi hidup. Anita spontan menjerit, menyalakan lampu terang, dan melempar boneka itu ke pojok ruangan. Ia tak bisa tidur lagi malam itu. Keesokan harinya, Anita menceritakan kejadian itu pada temannya, Rina, yang kebetulan juga sensitif terhadap hal gaib. Rina datang ke kosnya sore hari untuk melihat boneka tersebut. Begitu masuk kamar, Rina langsung merinding. Katanya ada aura sangat gelap dari boneka itu. Bahkan menurutnya, boneka itu bukan sekadar benda mati, melainkan sudah menjadi wadah bagi arwah penasaran. Mereka pun mencari tahu, bertanya pada warga sekitar Babakan Siliwangi. Seorang penjaga parkir tua bercerita, dulu pada tahun 90-an, pernah ada kasus anak kecil hilang di kawasan itu. Setelah beberapa hari dicari, jasadnya ditemukan tak utuh di dekat pohon besar. Konon sebelum meninggal, anak itu sering bermain dengan boneka kesayangannya. Namun saat jasadnya ditemukan, bonekanya hilang. Banyak warga percaya, roh anak itu gentayangan dan menempel pada boneka. Kadang menampakkan diri sebagai bayangan anak kecil berambut panjang, mengenakan gaun putih kumal,
mondar-mandir di jalur Forest Walk. Malam berikutnya, Anita berniat membuang boneka itu. Bersama Rina, ia kembali ke babakan Siliwangi. Suasana hutan kota malam hari benar-benar mencekam. Lampu jalur pejalan kaki hanya sedikit, sebagian temaram bahkan ada yang padam. Mereka meletakkan boneka itu di dekat akar pohon tempat Anita pertama kali menemukannya, lalu menaburkan bunga 7 rupa sambil komat kamit membaca doa. Saat hendak beranjak pergi, terdengar suara tangisan anak kecil dari balik semak-semak. Kedua gadis itu saling berpegangan tangan, tubuh gemetar. Tiba-tiba, di ujung jalur kayu, tampak sosok kecil mengenakan gaun putih, rambut panjang menutupi wajah, berdiri diam menatap mereka. Dalam ketakutan luar biasa, Anita dan Rina berlari meninggalkan tempat itu. Dari belakang, terdengar suara tertawa kecil yang melengking, bercampur suara langkah kecil berlari mengikuti mereka. Sejak malam itu, Anita tak pernah lagi melihat boneka tersebut maupun sosok anak kecil bergaun putih. Namun setiap kali melewati babakan Siliwangi, terutama menjelang malam, ia selalu merasa ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Sesekali terdengar suara tawa kecil yang sangat familiar, membuat bulu kuduknya merinding. Konon, sampai sekarang, beberapa orang yang berjalan di babakan Siliwangi pada malam hari kadang melihat boneka tua tergeletak di jalur kayu, atau bahkan muncul di bangku-bangku taman. Jika berani mengambilnya, bersiaplah menanggung teror yang tak akan pernah berhenti, karena si kecil penunggu boneka itu akan terus mencarimu, meminta untuk ditemani selamanya. Jadi, jika kalian sedang berada di Bandung dan ingin berjalan santai di babakan Siliwangi saat sore menjelang malam, berhati-hatilah. Siapa tahu, dari balik gelapnya pohon, ada sepasang mata kecil yang tengah memperhatikanmu, menunggu, dan berharap kamu mau bermain dengannya.